Pekerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, tepatnya di terowongan atau Tunnel 2 di wilayah Kampung Tegal Naklak, Desa Bunder, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, praktis terhenti sejak Senin pagi. Menyusul aksi pendudukan dan pemblokiran proyek oleh puluhan warga dari 11 rumah yang terdampak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Puluhan warga ini menuntut pihak pelaksana proyek dan pemerintah untuk segera mengganti rumah mereka yang rusak, imbas dari pembangunan proyek seperti yang dijanjikan sebelumnya. Warga mengaku seharusnya mereka sudah mendapatkan rumah pada bulan Oktober 2021 lalu, namun hingga kini belum juga terrealisasi. Ingin rumah kami diganti, kami ingin cepat pulang ke rumah kami. Kami sudah bosan tinggal di kontrakan, sudah 3 tahun kami di kontrakan. Kami menuntut hak kami, ingin rumahnya segera diganti sesuai perjanjian dari pihak Sinohydro yang selalu diundur-undur perjanjiannya. Sejumlah warga blokade proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Ya, mereka bentangkan spanduk-spanduk itu dan minta tolong kepada Jokowi gitu loh. Ya, karena apa? Rumahnya rusak berat ya, rumahnya rusak berat ya karena imbas dari proyek kereta cepat itu. Dan mereka sebetulnya dijanjikan ya akan diganti rugi atau seperti apa. Dan mestinya janji itu sudah ditunaikan tahun 2021. Nah, sekarang sampai dengan tahun 2022, bahkan bisa dikatakan akhir tahun, ternyata janji itu tinggallah janji, ya. Seperti sebuah lagu, tetapi juga itu menunjukkan karakter dari proyek ini yang memang terkesan, bukan hanya terkesan ya, terbukti molor, terbukti tidak tepat janji, dan kemungkinan besar generasi yang akan datang yang akan kena beban berat dari sebuah perencanaan yang tidak matang ya. Janji-janji Jokowi dan lain sebagainya, apakah Luhut akan kapan selesainya, dan ini masih menyisakan banyak sekali persoalan ya. Bahkan persoalan bisa semakin besar ya, karena nanti kalau toh proyek kereta api ini betul-betul jadi itu ya, kemungkinan jual tiketnya susah kalau harganya 350, sementara pakai kendaraan lain 100.000 sudah cukup begitu, ya mungkin hutangnya akan menumpuk, mungkin bayar bunga utangnya saja dari operasional proyek ini mungkin nggak bisa gitu loh. Inilah ketika kita punya pemerintahan seperti ini ya, dari ijazahnya yang dipersoalkan oleh rakyat bahkan digugat ke pengadilan, tetapi juga tampak bahwa proyek ini betul-betul bermasalah gitu. Dan itu terlihat di dalam video, pemirsa. Ya, sekelompok orang, bahkan banyak diantaranya adalah perempuan-perempuan, begitu ya, pada bentangkan spanduk ya di terowongan tampaknya, ya di terowongan dari proyek ini, dan mereka minta tolong kepada Jokowi itu. Bisakah Jokowi menolong? Ya. Kayaknya agak susah juga ya, karena begitu satu ditolong mungkin yang lain juga akan teriak, karena proyek ini juga tampaknya bermasalah dengan persoalan tanah dan sebagainya. Terakhir itu ada berita juga ya tentang ekspedisi yang mengangkut kereta cepat ini, lokomotifnya atau mungkin gerbongnya gitu kan, kelihatannya lokomotifnya bermasalah juga ya, karena mungkin tender tentang ekspedisinya yang bermasalah dan akhirnya bagaimana begitu. Jadi memang semuanya itu masalah gitu. Dan siapa sih yang senang dengan kereta api cepat ini? Paling kan yang hanya dapat fee saja kan. Ya, kalau proyek ini goal berarti dia mendapatkan fee gitu. Tapi bahwa proyek ini kemudian menyengsarakan banyak pihak, ini sudah menjadi bukti gitu. Siapa yang akan bangga? Enggak ada yang bangga. Ini kalau proyek buatan sendiri, itu mungkin lah. Tapi ini kan impor semua. Bahkan tukang las saja impor dari Cina itu. Kayak di Indonesia nggak ada yang pinter las saja itu. Di sini pemirsa banyak sekali berita berkenaan dengan blokade ini. Hari Senin kalau tidak salah, itu mulai dipasang spanduk itu oleh puluhan warga dari 11 kepala keluarga ya, melakukan aksi demo dengan memblokade terowongan atau tunnel 2 proyek kereta cepat Cina. Ya, kereta cepat Indonesia Cina ya, Bandung Jakarta di wilayah Kampung Tegal Naklak, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Dan aksi demo ini dilakukan untuk menuntut kejelasan pihak pelaksana proyek dan pemerintah akan ganti rugi rumah mereka yang rusak bahkan rata dengan tanah dampak dari pembangunan kereta itu ya. Salah seorang namanya Yeni ya,
yang terdampak itu mengatakan dirinya bersama warga lain telah lelah tinggal di kontrakan selama 3 tahun. Jadi selama proyek ini mungkin dilaksanakan tanpa ada kejelasan penggantian rumah mereka. Bayangkan saja pemirsa. Kami sudah 3 tahun tinggal di kontrakan dan sudah merasa lelah ingin kembali ke memiliki rumah seperti dulu. Tapi rumahnya kadang-kadang ada yang sampai nyaris rata dengan tanah itu, ya. Akan tetapi kompensasi atau ganti rugi dari pihak pelaksana pengerjaan proyek KCIC hingga hari ini tak kunjung terrealisasi atau direalisasi atau ditunaikan, ya. Dan Yeni bersama warga lain terpaksa tinggal di kontrakan setelah rumah mereka rusak terdampak proyek nasional tersebut. Rumah saya sudah rata dengan tanah, itu katanya. Yang saya kutip dari beberapa media, dan sampai hari ini kami belum menerima uang ganti rugi. Ini dengarkan ya, orang-orang yang pegang proyek ini, yang untungnya bejibun gitu ya, kalau Anda ini manusia, punya hati maksudnya, bukan sekedar manusia, tapi punya hati, dengarkan ini.